Mas, sudah nggih. Sampun. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Pada sesi hari ini, harapan saya tetap semangat, nggih. Pak Siap. Kiki, Bu Ana, dan Bu Estri, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan sesi hari ini, saya akan membawakan tentang kerangka kurikulum berkaitan dengan sekolah penggerak yang akan diterapkan di sekolah kita masing-masing. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa agar supaya kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Mari berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas waktu sesi hari ini. Namun sebelum kita mulai, kita pasti berhadapan dengan layar, entah itu HP, entah itu komputer, maka kita perlu refresh mata dulu. Nah, ini breaking sederhana saja. Nah, ini apa istilahnya senam mata, senam mata. Nah, kita harus mampu membuang apa melempar mata kita sejauh mungkin, tapi tetap fokus. Nah, salah satu caranya adalah, yuk kita bayangan kita ke mata sebentar nih. Jadi mata silahkan diputar-putar sekitar sini bayangannya. Nah, coba kira-kira selama 5 kali. 1, 2, 3, dihitung sendiri. Nah, 5, 6, 7, 8. Itu nanti ke kanan dan ke kiri. Oke. Nah, setelah itu nanti buang jauh-jauh pandangan mata ke atas. Bapak Ibu cari satu titik yang tidak fokus di layar monitor. Satu titik kemudian istilahnya dipentelengi lama. Nah, nanti akan terasa. Oke. Kita coba dulu muter-muter mata dulu ya. Oke. Mulai ke kanan dulu. Ya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kembali ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Terus kita buang. Coba cari satu titik sudut yang terjauh. Dipentelengi lama. Bayangkan satu titik lama. Saya hitung ini sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, terus kembali ke monitor. Nah, kalau ingin seperti itu lagi, silahkan seperti tadi. Itu sudah memecah fokus. Oke. Oke, saya kira itu breakingnya sederhana saja. Tapi semoga bisa membantu. Berulang kali lebih bagus pada saat mata kita lelah. Baik, saya boleh share screen, izin share screen. Oke. Monggo, monggo. Materi kita pada kesempatan hari ini tentang kerangka kurikulum. Nah, di sini saya berikan bagan dulu. Bagan. Nah, kerangka kurikulum sekolah penggerak itu di sini ditetapkan oleh pemerintah pusat
dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Nah, sudah ditetapkan dalam tujuan pendidikan nasional, kemudian di bawahnya ada profil pelajar Pancasila. Nah, nanti kita diskusikan bersama-sama. Kemudian di sini ada standar kompetensi lulusan. Setelah itu ada standar isi, standar proses, standar penilaian. Nah, kemudian struktur kurikulum, capaian pembelajaran, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, ini saya ingin mendapatkan kita diskusi di sini. Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu berkaitan dengan sistem kerangka ini. Mungkin Bu Retno bisa memberikan ilustrasi kira-kira kondisi yang sekarang dengan harapan kerangka kurikulum yang disusun oleh pemerintah pusat ini bagaimana? Monggo Bu Ratna. Kelihatan? Iya, tapi kecil-kecil. Iya. Kecil, kecil. Ya, ono wis tua Pak. Ya, kita tinggal ngikuti aja alur dari pemerintah memberikan kebijakan seperti ini. Ini tuh sudah bagus Pak Bimo, tinggal kita yang ngenut aturan dari pemerintah, gitu aja. Ya, baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada perbedaan dengan sistem yang sudah ada di sekolah kita? Mungkin Pak Didik bisa memberikan ilustrasinya. Ya, secara prinsip hampir sama kayak kerangka kurikulum K13. Hanya di sini memasukkan profil pelajar Pancasila yang bagannya itu berada di atas setelah tujuan pendidikan. Artinya kalau membaca bagan ini itu sangat penting sekali, belajar Pancasila itu hampir di bawahnya tujuan atau visi pendidikan nasional. Jadi utama gitu, hampir utama, ini di bawahnya langsung, bahkan tidak ada panahnya, artinya itu jadi satu sama tujuan pendidikan. Mungkin begitu Mas Bimo. Oke, baik. Ciri khasnya berarti lebih pada profil pelajar Pancasila Pak. Iya, baik, ini mungkin yang kalau salah satu yang membedakan. Penekanannya di situ Pak. Iya, kalau K13 kan hampir sama, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar nilainya atau nilai itu kan satu jajar gitu loh. Ya, satu jajar itu dalam garis kurikulum, itu. Artinya di sini ada itu yang membedakan. Ngoten Mas Bimo? Ya, SKL-nya mungkin hampir sama dan sebagainya. Terakhir ada prinsip pembelajaran dan asesmen penilaiannya Pak. Asesmen penilaian Ya, baik. Itu tidak ada yang berubah. Baik, berikutnya Bu Estri mungkin bisa memberikan tanggapan. Tidak tampil Mas Bimo. Sudah tampil, keluar. Sudah, kelihatan Pak? Sudah. Sampun. Oke, Bu Estri mungkin bisa memberikan ilustrasi tentang kondisi di sekolah Ibu berkaitan dengan kerangka kurikulum yang ada di sini. Monggo Bu Estri. Kondisi di sekolah saya dengan yang saya lihat dengan struktur kurikulum yang ada di situ ya Bapak ya. Di sini ya memang menekankan pada profil pelajar Pancasila. Di sini berarti kita harus tahu 6 itu, dan kita juga harus tahu karakteristik dari anak-anak, dari siswa saya, apalagi sekolah saya kan sekolah swasta nih Pak, sekolah yayasan. Apalagi sekolah saya itu sekolah yayasan,
Dan apalagi tempatnya kan juga menentukan Pak, tempat lokasi keberadaan sekolah kan juga menentukan juga Pak. Untuk karakteristik anak antara swasta dengan negeri itu kan beda. Setahu saya gitu ya Pak, pemahaman saya. Ini saya menceritakan sedikit mengenai kondisi siswa yang ada di sekolah saya saat ini. Sekolah saya itu kan sekolah yang berada di perbatasan, apalagi kan dekat yang namanya Semanggi. Jadi siswanya itu ya aneh-aneh Pak, sangat luar biasa sekali. Jadi emang betul kita di sini harus betul tahu kemampuan anak, tahu karakteristiknya anak, apalagi dari segi ekonomi keluarganya itu di tempat saya itu menengah paling bawah, itu Pak. Jadi menengah ke bawah. Nah di sini untuk capaian pembelajarannya juga di sini untuk anak CP-nya itu, apalagi untuk yang namanya CP pelajaran seni rupa, emang benar-benar saya itu harus menggali dulu karakter anak dulu itu seperti apa, kemudian baru bisa saya arahkan. Saya hanya di sini hanya bisa mendampingi saja Pak, gitu. Jadi anak kalau selama ini saya mengajar di tempat saya, anak itu ya kebanyakan kalau diajari yang namanya pelajaran yang seni rupa, kebanyakan tuh malah bilangnya gini, Bu, saya enggak bisa gambar, gitu Pak. Itu saya enggak bisa menggambar, saya enggak suka gambar. Ya itulah untuk kondisi yang ada di sekolah saya. Jadi apalagi di masa pandemi seperti ini Pak. Wah kalau di masa pandemi seperti ini, anak itu kalau yang namanya mengumpulkan tugas Pak, wah sangat hampir hanya 50% enggak nyampe loh Pak. Apakah di sekolah Bapak itu seperti itu, kan? Kalau tempat saya memang gitu. Dari 28 siswa nanti cuma berapa? Nanti cuma 10, malah kadang juga nggak nyampe itu Pak. Itu kalau itulah kondisi yang ada di sekolah saya. Itu. Ngoten Pak pripun? Mungkin kondisi di sekolah yang lain Bapak Ibu pripun? Gitu Pak. Baik. Terima kasih Bu Estri. Jadi betul yang saya ketahui tentang kerangka kurikulum ini adalah gambaran secara umum. Jadi gambaran secara umum yang saya kira nanti akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah kita masing-masing. Bisa saja kerangka ini akan bisa lebih spesifik, nanti menyesuaikan. Baik, kita masuk pada komponen-komponen setelah dari sini. Baik, ini adalah kerangka kurikulum. Materi kerangka kurikulum untuk modul pelatihan sekolah penggerak. Di sini ada pendahuluan, kemudian kerangka dasar kurikulum, profil pelajar Pancasila, kemudian struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, Bapak Ibu harus mengetahui harapan apa dengan disusunnya modul kerangka kurikulum ini. Di sini harapannya agar peserta dapat menggunakan materi yang dipelajari untuk memahami dasar penggerak serta peran dan fungsi pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada murid. Nah, ini Bapak Ibu, kata-kata ini kira-kira mempunyai makna yang dalam tidak, terutama dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan. Monggo dari Pak Didi mungkin bisa disampaikan dulu. Ya. Kalau untuk ini saya pikir sangat bermakna ya. Apalagi sekarang paradigma barunya asesmennya berpusat pada anak. Nah, dalam operasionalnya tentunya nanti akan sangat membutuhkan banyak sekali data-data yang bisa mendukung itu tentunya. Seperti itu Pak Bimo. Ya. Baik, sementara seperti itu dulu. Di sini Pak Didi menekankan pada asesmen yang berpusat pada murid.
Mungkin Bu Retna bisa memberikan kata Ya. kunci lainnya dari tujuan. Oke. Monggo. Oke. Itu juga penting banget tentang apa ya, pemangku kebijakan. Jadi yang Ya, betul. fungsi pemangku Kata kepentingan kunci pemangku iya, kepentingan. kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan itu penting banget. Iya. Pemangku Jadi kepentingan nanti, itu iya, mungkin bisa dijelaskan spesifik lagi Bu, monggo Bu. Jadi kayak gini, jadi jalannya pendidikan itu amat sangat terpengaruh dari kebijakan pusat. Kalau pusat mengatakan A, sampai bawah ya harus mengerjakan yang A itu, berusaha seperti itu. Jadi benar-benar kebijakan dari pusat itu amat berpengaruh pada kita yang ada di bawah. Itu kira-kira Pak Dimas. Oh, begitu. Oke. Kemudian saya ingin bertanya, kira-kira pendidik ada bagian mana itu? Monggo Bu Estri, bisa Bu. Pendidik kira-kira masuk di mana? Ulangi Pak. Oke, baik. Sebentar Pak. Kalau pendidik itu kira-kira bisa masuk di bagian mana dari ini? Mungkin Nanti bisa pendidik masuk ke satuan pendidikan. Ke fungsi pemangku kepentingan itu Bapak. Pendidik. Oh begitu. Oke. Pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan, nggih. Nggih. Itu nanti. Pendidik, karena pendidik kan setahu satu dia hanya dari melaksanakan dari kebijakan pusat nggih Bapak. Jadi pusat memerintahkan apa, nanti pendidik tinggal menjalankan, tapi lewat kepala sekolah dulu. Nonton. Ya, betul. Jadi jalur prosedurnya, nggih. Baik, berarti urutannya jelas itu. Dari tujuan ini, tujuan yang diharapkan, maka harapannya kita dapat belajar akan materi untuk memahami dasar kurikulum serta peran dan fungsi pemangku. Yang jelas semua mengikuti dari sistem, ya. Dari sistem kita ikuti saja sama seperti disampaikan Bu Retna tadi. Nah, kemudian orientasinya memang harus berpusat pada murid. Semua ini mungkin holistik, sama dengan materi yang tadi, yang pertama, yang kaitannya dengan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, kemudian masuk ke capaian pembelajaran dan modul ajar. Oke. Baik, untuk yang berikutnya saya akan tampilkan lagi share materi. Nah, kerangka dasar kurikulum. Nah, ini nggih. Kelihatan nggih, Bapak Ibu nggih? Nah, ini. Kelihatan, Pak. Terima kasih. Yang akan kita pelajari tadi sampai dasar kurikulum yang atas tadi tentang kerangka dasar. Nah, ini harus memahami apa pentingnya sebuah kurikulum dalam pembelajaran. Kemudian ini yang setiap kali masuk ciri khas utama dalam sekolah penggerak, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, tadi sudah disebutkan, ada 6 profil, yaitu beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan gotong royong. Saya sampai hafal tadi. Itu dari berkali-kali ada terus. Tadi sesi 1 oleh Pak Didi ada, sesi 2 Bu Retna ada, Bu Estri ada. Hafal 6 profil. Itu ciri khas sekolah penggerak. Sepertinya begitu nggih Pak Didi nggih. Ciri khas sekolah penggerak itu ada. Jadi nanti kalau kita menyampaikan di dalam pengimbasan, pertanyaan pertama itu, apa ciri khas sekolah penggerak? Profil pelajar Pancasila, nanti sebutkan 6 itu. Nanti kalau Bu Dia menanyakan, saya kira juga begitu, Pak.
atau Pak Pono dan sebagainya. Okay. Baik, berikutnya adalah struktur kurikulum. Nanti peserta dapat mengetahui struktur kurikulum sekolah penggerak. Sama dari fase A, B, C, D, E, dan F tadi disebutkan. Setiap fasenya mempunyai capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang masing-masing berbeda. Kemudian di situ ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, di sini peserta dapat menjelaskan fungsi dan prinsip pembelajaran. Kemudian dapat menjelaskan apa saja prinsip pembelajaran. Nah, peserta dapat menjelaskan apa saja prinsip asesmen serta pembelajaran asesmen. Nah, kemudian kira-kira prinsip pembelajaran dan asesmen itu yang bagaimana? Prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen yang bagaimana? Monggo, ini saya tidak menunjuk pada sesi ini. Monggo, siapa yang bisa ada poin tersendiri. Silahkan. Saya ulangi ya. Prinsip pembelajaran. Saya buka sedikit di sini. Nah, ini kerangka dasar kurikulum. Nanti mungkin bisa menjawab pertanyaan saya yang di bagian atas. Adalah peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan melalui hal yang paling penting, yaitu kurikulum. Salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Baik. Bapak Ibu bisa membaca tampilan saya nggih yang ini nggih? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Kira-kira ada yang perlu didiskusikan dari kewenangan pusat dan satuan pendidikan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan struktur kurikulum. Ya, Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila, kemudian capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Mungkin Pak Didi bisa menjelaskan tentang itu. Saya, Pak. Saya. Oh, Bu Rehan, monggo Bu. Tadi ya, prinsip pembelajaran ya. Iya, betul. Iya, adalah proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk landasan pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Begitu kira-kira? Oh, iya, baik. Kira-kira itu nggih, struktur kurikulum nggih. C, Bu. Ya, yang jelas fungsi dan tujuannya memang digunakan untuk memadukan semua pemangku kepentingan yang membuat sebuah struktur agar bisa diterapkan di satuan pendidikan atau sekolah, Ibu nggih. Gitu nggih. Baik, Pak Didi atau Bu Estri, monggo mungkin bisa menambahi. Untuk bagian ini kan ada dua hal, yaitu kewenangan pusat dan satuan pendidikan. Nah, ini ada dua hal yang berbeda, atau kewenangan pusat dan kewenangan satuan pendidikan. Nah, kewenangan pusat itu di poin-poinnya ada struktur kurikulum sampai ke poin keempat. Nah, kemudian satuan pendidikan sendiri memiliki kewenangan menyusun visi misi dan tujuan sekolah terkait dengan kurikulum pembelajaran dan asesmen. Nah, ini mungkin lebih menitik beratkan pada kontekstual lokal yang ada di sekolah masing-masing yang menyangkut visi misinya. Gitu, Mas. Oke, baik, terima kasih.
Jadi itu pembagiannya jelas ya. Jadi antara pemangku kepentingan jelas itu akan membuat struktur kurikulum, kemudian ciri khas profil, kemudian capaian pembelajarannya, termasuk prinsip dan asesmen itu sudah ditentukan. Tidak bisa diotak-atik, tidak bisa dianulir atau dihilangkan untuk poin yang 1 sampai 4 seperti itu. Kemudian satuan pendidikan mempunyai visi dan misi, tetapi silahkan visi misi apapun, tetapi masih dalam koridor poin 1 sampai 4 gitu mungkin Mas Bimo. Betul sekali. Jadi ini jelas. Ada tambahan mungkin Bu Estri? Ada tambahan? Monggo Bu. Dari ditinggal dulu ya. Sama seperti pendapatnya Pak Didik, Pak. Jadi yang poin struktur, profil, capaian, prinsip itu tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa ditawar. Ngoten. Sama dengan pendapatnya Pak Didik. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih. Saya coba lagi untuk pembagian ini. Jadi saya kira materi yang kita bahas pada hari ini tentang kerangka dasar kurikulum, mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan, atau ada yang ingin didiskusikan kembali, dan akan kita bawa dalam tugas berikutnya, atau ke tugas kelompok. Tidak ada, nggih? Baik. Nah, di sini nanti kelompok nanti yang mengerjakan Bu Estri. Biar nanti dibagi oleh tim fasilitator. Oleh Mas fasilitator nanti membagi kelompok dalam 4 grup. Di situ nanti ada 4 kelompok, 4 orang pemimpin kelompok. Bisa Bu Retna, Pak Didi Arianto, dan Bu Estri. Nanti Pak Didi mengerjakan profil pelajar Pancasila, kemudian Bu Retna struktur kurikulum, dan Bu Estri membuat prinsip pembelajaran dan asesmen. Gitu nggih? Yang jelas kita nanti diskusi asinkron, silahkan mengisi LMS yang ada dan diusahakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian Bapak Ibu untuk sesi kita pada hari ini. Ada yang bisa ditanyakan lagi? Kira-kira bagaimana Pak? Cukup nggih? Cukup. Baik, kita akhiri sesi ini. Saya akan stop share dulu. Baik. Nah. Foto dulu. Oke. Kelihatan besar nggih. Masih segar nggih? Kalau di tempat saya itu, kalau tempat saya menyebut SMP 7 sehat. Saya bilang SMP 2 sehat. SMP 9 sehat. Semuanya punya ciri khas sendiri. Jadi fungsi dari yel itu seperti itu. Oke, untuk mengakhiri kita doa dulu, doa penutup. Kita berterima kasih. Pembelajaran kita sudah berlangsung dengan lancar dan baik. Akhirnya selamat beristirahat, nanti bisa mengerjakan dengan mengatur waktu sebaik-baiknya. Semoga bisa lancar. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, kita foto sebentar ya. 1, 2, 3. Iya, nanti yang ini saya share. Nah, silahkan lagi, gaya bebas. Boleh. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Ya. Lagi 1, 2, 3. Oke Bu, saya tutup sebentar. Nanti evaluasi. Saya tutup dulu stop recordingnya.